好的，大家都能听清楚是吧？大家都能听清楚我的声音是吧？大家今天下午在哪儿呢？在家还是在公司？一般的话就是有的在公司，有的在家，对吧？Ya biasanya ada yang di kantor, ada yang di rumah ya. 好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Welcome teman-teman semua ke program menjawab hari ini. 我会回答同学们的问题saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua untuk kelas hari Jumat maupun hari Minggu ya. Oke, 好，谢谢您的反应。Thank you buat responnya Ibu Chu Xiuzhen，她说她在家里。好的，Oke, kita langsung lihat pertanyaan yang dikirim sama Panjang ya sambil saya share screen. Oke, 好，已经出现了是吧？Sudah muncul ya. Oke, kita lihat dulu ya pertanyaan yang dikirim sama Panjang. Kalau yang sudah saya bahas di kelas mungkin tidak saya ulang ya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Juliana. 他们学校才50个学生. Oh ya, kemarin kita bahas tentang grammar ya. Ini untuk kelas hari Jumat. Hari Minggu nggak apa-apa ya, belum sampai ke sini. Tapi teman-teman dengerin dulu aja ya. Dari pertanyaan Ibu Juliana yang menanyakan bahwa Taman Syesiao Cai, kemarin kita bahas tentang Cai sama Jiu gitu ya. Nah, Cai 50个学生. Nah, beliau tanya, ini boleh nggak kita pakai yo? Boleh, boleh, boleh. Yo itu boleh ditambahkan, boleh dihilangkan. Kalau di kalimat saya, kebetulan tidak ada yo. Jadi kalau mau ditambahkan, 他们学校才有50个学生, itu lebih berasa lagi ya bahwa jumlahnya dikit gitu ya. Karena Cai dulu di lesson sebelumnya kita pelajari bahwa itu menyatakan level yang rendah atau jumlah yang sedikit apa ya sedikit gitu ya baru ada gitu. Sebentar, saya tulis dulu ya. 他们学校才50个学生 ya. Kemarin kita bahas cai sama ciu. 他们学校 Cai. Nah, kata Ibu Juliana, maksudnya di sini ya, ditambahkan yo, boleh nggak, Laoshi? Boleh. Artinya baru ada gitu ya, baru ada 50 orang murid. Berarti sangat sedikit ya, satu sekolah 50 murid itu termasuk jumlah yang sedikit. Bisa jadi ya, maksudnya sekolahnya masih baru dan sebagainya. Nah, terus kemarin kita belajar Cio, di mana kita bahas gitu ya, di kalimat itu bahwa kelas kami saja sudah ada 500 murid. Nah, jadi ada perbandingan di situ maksudnya. Cuman penggunaan Cai sama Cio saya pecah dua supaya nggak terlalu overload ya, terlalu banyak. Jadi kemarin kalau di hari Jumat kita sudah sampai Yufa grammar di mana kita bahas Cio. Terus saya bilang sama teman-teman sambil buka lagi penggunaan Cai karena sebenarnya itu adalah perbandingan mereka ya. Jadi mereka itu termasuk yang saling bertolak belakang, di mana Cai menyatakan gitu ya di poin kedua, kalau teman-teman nanti mau buka modul, saya menyatakan kalau di lesson yang sudah kita bahas adalah menyatakan ini levelnya rendah atau jumlahnya banyak gitu ya. Levelnya rendah itu maksudnya berarti muridnya itu dia baru sedikit gitu ya levelnya. Nah, tapi kalau yang satu lagi adalah misalnya kayak pan itu kelas ya, ini sekolah. 我们班上就有500个学生. Jadi kelas kami saja sudah ada 500 murid gitu ya. Kelas aja sudah 500 murid. Kalau ini sekolah baru 50 murid kayak gitu ya. Jadi ini penggunaan cai sama yang kemarin kita bahas cium. Oke, kejawab ya Ibu Juliana bahwa ini apa namanya?
untuk penggunaan you-nya boleh ditambahkan, boleh, 可以的，没关系. Jadi nggak merubah arti dari kalimat. Kemudian saya lanjut dulu. Oh ya, ini masih pertanyaan di grammar juga ya dari Ibu Juliana di contoh nomor 1, 就 sama 只. Oh, hanya. Ya, kemarin kita bahas di modul itu ada hanya gitu ya. Jadi misalnya 我家就我爸爸能喝酒 misalnya ya. 我家就 ya kita bahas 就我爸爸能喝酒 di situ 就nya artinya hanya menekankan di keluarga kami hanya papa saya doang yang bisa minum, yang lainnya nggak bisa. Misalnya saya nggak bisa, mama saya nggak bisa, dan saudara-saudara yang lain kayak gitu. Jadi 就 di situ penekanannya hanya dan boleh diganti 只 ya. Kemarin saya ada jelasin, jadi saya nggak ulang ya. Oke, ini pertanyaan di hari Jumat berarti. Nah, sekarang saya buka lagi pertanyaan untuk hari Minggu. Oke, hari Minggu. Oke, kita bahas juga yang kemarin endorse ya, apa 形象大使, terus ini kemarin kita udah bahas di kelas ya. Oke. Menciptakan yang nyata, kemarin kita ada bahas juga ya, 制造. Oke, berarti ini semua udah kejawab. 创造, 塑造 ya. Kemarin yang hari Minggu kita bahas banyak perbedaan 塑造 和创造. 好的, 再来我们看一下, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Sebentar. Dari teman kelas kita, sebentar saya buka dulu. Dari Xiaoming, 我看一下啊. Oke, boleh tolong jawab pertanyaan ini ya. 安静, 然后悄悄, 还有偷偷, 还有吵. Terus siang, bedanya apa dengan wang? Oke, ya, 好的. Kita bahas satu-satu ya. Ada 安静. Ini juga memang tidak ada di materi, saya garisin dulu ya. 安静. 大家听过安静吗? Pernah dengar anjing? Saya rasa ada beberapa orang pasti pernah. Anjing ini silence. Ya, dia kata sifat. Mungkin saya bantu dengan kasih tahu ini kata apa. Dia kata sifat. Jadi kalau misalnya begitu, biasanya mungkin teman-teman sering dengar ya, yang sering kepake sehari-hari ya, 请大家安静一下. Pernah dengar? Anjing. Bahasa Indonesianya diam sih ya, diam. Anjing. Tapi kalau diam nanti kayak tadi ditanyakan berikutnya ada tou-tou, ciao-ciao, itu juga diam ya, diam-diam. Nah, jadi mungkin kita bedain perlu di konteks kalimat teman-teman. Kalau arti kebetulan kelihatan sama, sekilas hampir sama, 但是不一样. Nah, 请大家安静 berarti kondisinya misalnya contoh saya masuk ke kelas, terus muridnya ya teman-teman pasti pernah mengalami SMA gitu ya. Gurunya belum datang, kita udah di kelas, terus pasti berisik, bener nggak? Itu emang masih bisa, masih sama kan ya harusnya. Cuma sekarang online gitu ya, online. Jadi kalau yang murid SMA mungkin nggak berasa, tapi yang pernah maksudnya SMA terus gurunya belum datang, kita semua lagi diam kelas pasti berisik, bener nggak? Maksudnya suaranya pasti kencang banget. Nah, begitu si gurunya masuk pasti bilang, ya ada yang bilang, ada yang langsung otomatis diam, ada yang perlu gurunya bilang. Nah, begitu gurunya udah sampai di kelas, misalnya berisik gitu ya, nah maka gurunya bilang 请大家安静. 安静一下 ya, maksudnya tenang ya, diam gitu ya, tidak, jangan berisik. Itu satu, anjing gitu ya. Ya, saya pernah ya, SMA itu rata-rata setiap hari begitu ya. Begitu gurunya, ya tergantung ya, gurunya yang ya gimana, masuk
otomatis diam. Ada yang perlu gurunya harus ngomong dulu ya. Oke, jadi 请大家安静 ya, 安静一下itu ya. Lebih ke kata sifat ya. Terus kayak tadi saya lihat ada beberapa chat ya. Sebentar saya buka dulu chat. Oh, 今天很安静也可以. Maksudnya dari Pak Adi ya. Jadi hari 今年 oh tahun ini sangat di sini tahun ini sangat tenang. Ya, luas sekali ya. Mungkin 我可以说今天家里很安静，因为大家都出去了。Misalnya ya, jadi konteksnya saya apa perkecil, kita bilang oh di rumah hari ini tuh nggak berisik, artinya tenang, diam gitu ya. Kenapa? Karena semuanya pergi gitu ya. Ya otomatis rumahnya jadi tenang aja, nggak ada suara kayak gitu ya. Jadi mungkin nanti saya boleh tulisin ya. 今天我家很安静，因为大家都出去了。Karena semuanya sudah keluar ya. Mungkin kita ya di rumah lagi Zoom, berasa enak juga ya, diem gitu ya, nggak berisik. Nah, itu contohnya ya, anjing. Tadi ada contoh kalimat, ya sangat tenang, betul. Ini juga boleh artinya tenang. Ya, dari Ibu Meli ya. Oke. Kalau untuk pasar ya, pasar 我们不说安静. Jualannya sepi itu 我们说萧条. Ya, kayak yang saya tahu ya, 萧条不说安静. Silakan di screenshot dulu ya. Setahu saya kalau pasaran sepi, ya boleh sih, mungkin kayak sekedar makna kiasan gitu, maksudnya很安静dan orang paham, oh iya ya, maksudnya pasaran. Tapi kalau benar-benar yang maksudnya kata khusus untuk pasaran sepi, itu 我们说萧条. Ya, silakan di screenshot dulu ya. 经济不景气也可以ya, ekonomi tidak bagus. Itu lebih ke situ. Kalau anjing ini bukan. Anjing sebenarnya kondisi sepi, tidak ada suara, ya hari nyepi yang di masyarakat Bali. Ya teman-teman bisa lihat ya, benar-benar sepi banget, mungkin nggak ada penerbangan, benar-benar itu namanya anjing, anjing. Nanti saya mungkin boleh kasih kalimat berikutnya sambil nanti saya tulis yang pasaran sepi ya. Nah kalau misalnya kayak teman-teman mau bilang, misalnya contoh ya didatangin sales gitu ya, terus teman-teman bilang, aduh pasaran sepi gitu ya. Nah mungkin kalau sekedar mau nyatain dalam arti sepi, maksudnya ya orang paham, kayak kamu paham saya paham ya, kita boleh bilang ya, 今年很安静. Tapi apa ya, realnya itu nggak gitu cocok ya, tapi mungkin saya paham, teman-teman juga paham, oh ya sepi maksudnya gitu. 但是用的不恰当, pakainya nggak terlalu tepat ya. Jadi nanti mungkin teman-teman boleh bilang kata khususnya yang benar-benar khusus untuk pasaran sepi itu adalah 萧条, setahu saya ya, teman-teman boleh cek juga. Oke, ini sudah. Oke. Tadi saya mau kasih dulu contoh anjing selain yang tadi ya. 请大家安静. Jadi kalau begitu teman-teman masuk satu ruangan lagi, teman-teman mau ngomong, mau kasih pengumuman, ya misalnya lagi berisik kan, nah, 大家请安静. Misalnya contoh ya, teman-teman minta semuanya tenang dulu, jangan berisik dulu supaya teman-teman mau nyampaikan pengumuman itu bisa diterima sama semuanya. Itu 大家请安静. Oke ya. Nah lanjut. Saya mau kasih contoh yang kalimat ini, kepikiran ya, jadi itu beda sama yang contoh kalimat pertama. 我喜欢安静的环境.环境apa teman-teman? Dia sifat teman-teman, makanya bisa begini. Sifat lingkungannya, Huanjing itu lingkungannya. Lingkungan yang tenang, sepi ya. Kayak saya bilang kalau kayak Bali itu salah satu tempat pensiun yang oke ya. Karena dia beda lah ya sama kepadatan Jakarta.
Terus kayak kampung halaman saya adalah satu tempat lingkungan yang tenang. Nah, 我喜欢安静的环境. Terutama mungkin orang kalau udah mau pensiun pasti milihnya tempat-tempat seperti itu. Contoh ya. Nah, kayak gitu. Kalau Yajaratā 大家知道不是一个安静的地方, makan 24 jam boleh dikatakan ada mobil ya, kayak gitu. Nah, mungkin ada orang bilang, 我喜欢安静的环境，所以我现在就选择到小的地方, misalnya ya. Jadi saya suka lingkungan yang sepi, makanya saya memilih ke daerah-daerah kecil. Kayak gitu kan ada orang ya, yang maksudnya dia dari Jakarta, terus dia pindah ke daerah kecil. Kenapa? Karena dia suka lingkungan yang tenang. Di sini lebih ke lingkungan yang tenang ya. Di sini lebih ke artinya tenang. Nah, saya kepikir kalimat ini karena tadi ada Ibu Meli yang sebutin anjing juga bisa artinya tenang. Ya, ini dua contoh kalimat. Terus kita tulis yang pasaran sepi itu xiaotiao. Xiaotiao. Teman-teman pernah dengar kosakata ini enggak? Xiaotiao. 有没有听过? Xiaotiao. Atau 我们也可以说经济不景气. Kalau ini kan panjang. Oke, cukup ya. Saya kasih pinyin dulu. 经济不景气. Ini. Ekonomi tidak bagus. Nah, kayak tadi Pak Adi ya, bilang tahun ini anjing. Nah, silakan anjingnya diganti dengan 今年很萧条. 今年经济不景气. Ekonomi tidak bagus maksudnya ya ya kondisinya sepi gitu maksudnya ya. 萧条 atau 经济不景气. Kadang-kadang orang pakai ini, 经济不景气. Kalau 萧条 dia lebih kata khusus ya. Bisa, Bu Nana. Jadi ini semua kondisi ekonomi tidak bagus ya. Artinya pasaran sepi. Ya, mungkin kita bilangnya pasaran sepi. Nah, silakan dipakai 今年很萧条. 经济不景气也可以. Kalau tamu hotel, 我们也可以说今年酒店的生意很萧条. Tambahan 生意 bisnis ya. Tahun ini bisnis hotel itu sangat tidak bagus maksudnya ya. Jingji bu jingci atau 萧条. 萧条 ini kata khusus ya, kayak istilah khusus untuk pasaran sepi. 很萧条. Udah pasti orang tahu artinya pasarannya sepi. Itu untuk anjing. Soi ya kembali lagi seperti yang saya sering pesan, begitu tahu kosakata silakan cari tahu dia penggunaannya seperti apa. Kayak tadi anjing gitu ya. Boleh nggak sih kita bilang di pasaran kurang tepat. Kalau sekedar untuk kita kekurangan kata gitu ya, mungkin boleh gitu ya. Artinya kita mau kasih tahu ke pihak sana dan pihak sana mungkin paham gitu ya, artinya oh iya nah, orang luar gimana, maksudnya kosakatanya ini ya dia pakai ini nggak apa-apa, tapi istilah yang benarnya adalah 萧条. 经济不景气. Sering banget orang bilang 经济不景气 ya, ekonomi tidak bagus. 再来 tadi yang kedua apa ya? 偷偷是吧? 偷偷 ya, bentar. Ini dulu di screenshot, saya bahas totonya di halaman lain supaya lebih jelas. Jingji kita sudah pernah belajar, benar nggak? Jingji itu ekonomi. Halo, Ma. Halo, oke. Yang lain? Oke ya, saya lanjut dulu. Ada total.
偷, kalau satu kata artinya curi, ya. Kalau ada dua kata atau pengulangan, bahasa Indonesia diam-diam juga ya teman-teman ya, sebentar. Diam-diam, tidak mau orang tahu, itu total. Bahasa Inggrisnya mungkin akan lebih cocok secretly. Nah, teman-teman pakai patokan saya ini ya. Karena nanti kita bahas ciao-ciao, diam-diam juga bahasa Indonesianya. Ya, oke ya. Ya, kita lanjut dulu ya, Toto. Jadi Toto ini tidak mau orang tahu. Contohnya, oke. Patokannya ini dan ini. Kalau arti langsungnya pasti orang bilang diam-diam. Ya, saya kasih supaya teman-teman nanti bedain sama ciao-ciao itu mudah ya. Kenapa saya kasih yang bawahnya? Contoh tadi saya mau bilang Titi. 在公园偷偷的抽烟. Apa itu 抽烟, teman-teman? Ya, saya kasih pinin dulu.偷偷的抽烟. 抽烟 itu artinya merokok ya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan adik laki-laki merokok diam-diam merokok di 公园是什么? Taman. Ya. Ya, jadi mungkin nggak mau orang rumah tahu lah, intinya gitu ya. Tidak mau orang tahu. Tidak mau orang tahu ini bukan maksudnya buat semua orang, bukan. Kadang-kadang buat orang-orang tertentu itu konteksnya ya. Misalnya ya mungkin orang tua melarang dia untuk merokok. Jadi ya akhirnya dia merokoknya ke taman gitu ya supaya orang tuanya nggak tahu. Patokannya ini tidak mau diketahui orang. Orangnya boleh semua orang, boleh juga orang-orang tertentu. Itu adalah total konteksnya. Oke, satu kalimat saya kasih lagi satu kalimat ya, karena bukan konteksnya yang jelek juga, yang maksudnya dia netral gitu ya, bukan karena oh lause artinya curi ketika dia double jadi artinya lebih ke sesuatu yang negatif ya, bukan, dia netral ya, jadi boleh kalimat yang lain juga supaya teman-teman nggak salah persepsi. Ini sudah, saya boleh lanjut dulu. 抽烟, ini yen datar ya, diffuse seolah-olah agak turun. 抽烟 itu merokok. Ya, silakan di screenshot dulu. Boleh, Ibu Nana, 偷偷喜欢你, misalnya ya, 偷偷喜欢他也可以, karena berarti dia ini ya, apa? Secret admirer, ya, gitu ya. Jadi patokannya ini dua, bisa, boleh. Artinya tidak mau orang tahu, kan ada orang begitu ya, maksudnya dia sukanya diem-diem, ya suka sama orang tapi dia nggak mau kasih tahu orang, nggak mau orang lain tahu juga, dia diam-diam suka sama orang-orang tertentu, misalnya contoh ya, itu 我们说 偷偷. 好了吗? Kalau sudah saya kasih contoh lagi, misalnya, sebentar ya. 我生病了. 妈妈
偷偷哭了。生病 masih ingat ya teman-teman ya. Mama 偷偷 saya sakit ya, 生病 itu sakit. Kalau kita artikan bahasa Indonesia kan mama diam-diam menangis ya, di sini tetap diam-diam ya. Diam-diamnya berarti nggak mau orang tahu, teman-teman paham kan ya, maksudnya dia khawatir sampai menangis, tapi dia juga nggak mau orang tahu supaya orang nggak khawatir. Sampai sini oke? Ya, jadi ini contoh yang maksudnya positifnya gitu ya. Kalau tadi kan merokok seolah image-nya negatif gitu ya, tidak mau orang tahu, enggak juga. Ya, jadi total ini netral. Ya, oke. Silakan di screenshot dulu. Saya akan bahas tentang ciao-ciao. Ciao-ciao bahasa Indonesia juga diam-diam ya. Tapi saya kasih tips adalah suaranya hampir tidak kedengaran. Konteksnya lebih ke suara. Ya, konteksnya lebih ke suara. Suaranya hampir tidak kedengaran. Silakan teman-teman screenshot dulu karena tempatnya nggak cukup buat saya kalimat. Nanti saya halaman berikutnya ya untuk kalimat. Silakan di screenshot dulu. Ya, betul. Sisi ya. Begitu saya bilang konteksnya suara hampir tidak kedengaran, teman-teman langsung ada yang bilang bisik. Ya, berbisik, betul. Nanti kita ada 悄悄话，就是这个悄. Jadi nanti selesai saya bikin kalimat, nanti saya kasih tahu 悄悄话 itu artinya whispering ya, berbisik. Dari situ teman-teman bisa bantu hafal, oh, 悄 itu lebih ke konteks suara. Ya, sehingga dia ada 悄悄话. 我们不说偷偷话, 没有. 偷偷 itu kayak tadi ya, actionnya, gerakannya kalau bisa orang nggak tahu. Itu 偷偷. Kalau 悄悄, ya lebih ke konteks suaranya, nggak mau diketahuin orang ya, hampir tidak kedengaran. Bisa jadi memang dia nggak mau diketahui orang, bisa jadi juga memang dia pelan-pelan gitu ya, diam-diam pelan-pelan, berhati-hati sampai nggak mau orang dengar ada suara, konteksnya suara. Makanya saya kasih bintang di bawah. Jadi teman-teman nanti bisa bedain konteksnya. Saya mau nyatain apa, kayak gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Hah, belum? Oh, belum ke screenshot yang halaman 3. Silakan. Halaman 3, di screenshot dulu. Sudah? Halaman? Oke, lanjut ya. Halaman keempat, karena saya mau lanjut ke halaman kelima. Halaman, sudah? Halaman yang lain? Oke, kita lanjut dulu ya. Ciao-ciao. 他悄悄走进
misalnya 走进教室 教室 itu ruang kelas ya. 他悄悄 教室 ruangan kelas. 悄悄走进教室, 走nya berjalan, 进nya masuk ya, kita sudah belajar. Ya, 他悄悄走进教室 berarti misalnya kalau mau ada sambungannya, misalnya 他悄悄走进教室, 我们都不知道他已经进了教室. Ya, kita semua nggak tahu. Mungkin kita lagi berdiskusi, dia masuk ke kelas itu nggak ada suara, sehingga tidak ada siapapun tahu dia masuk gitu maksudnya. 他悄悄走进教室. Yang tadi saya bahas bisa jadi orangnya memang pelan-pelan kakinya supaya tidak menimbulkan suara. Jadi ini lebih fokusnya suara yang ditimbulkan ya. 他悄悄走进教室. 我们一个人也没有发现ya. Kami satu orang pun tidak fasien tuh menemukan tuh maksudnya menyadari bahwa dia masuk ke kelas gitu maksudnya 悄悄. Jadi bukan mungkin konteksnya si Ta berjalan begitu belum tentu dia nggak mau orang tahu, bukan, tapi memang dia dengan sengaja tidak mau menimbulkan suara ya. Kayak gitu. Jadi lebih ke konteks suara yang ditimbulkan ya, 悄悄. Kalau misalnya adik lagi tidur atau anak kita lagi tidur, terus kita bilang, oh, 我孩子在睡觉 gitu ya. 请你 jalannya jangan keluarin suara. Kita boleh pakai 悄悄. Jadi 我的孩子在睡觉，请你悄悄的走进比如说房间 gitu ya, ke dalam kamar, 悄悄的走进卧室 也可以. Jadi kita kasih apa ya, semacam permintaan ke orang ketika dia mau masuk ke kamar anak kita gitu ya. Tolong diam-diam ya, diam-diam. Kenapa kita pakai 悄悄? Karena supaya suaranya kalau bisa dipelanin dikit. Mungkin ya anak bayi kadang-kadang sedikit suara aja sudah bangun misalnya gitu ya. 所以请你悄悄的走进卧室，因为孩子在睡觉 misalnya ya. Ya, silakan di screenshot dulu. Pakai Tuto bisa, berarti tidak mau orang tahu ya, karena ada sesuatu. Boleh juga sih Pak Didi ya. Makanya konteksnya tergantung tujuan kita ngomong dan bikin kalimat itu penting juga. Artinya kita mau nyatain apa gitu. Nyatain apakah dari segi suaranya atau dari segi orang itu tidak mau diketahui orang kayak gitu. Nah, konteksnya makanya saya kasih bintang. Kalau kayak Bapak bilang 我迟到了，偷偷走进教室, berarti apa ya? Benar-benar takut gurunya tahu gitu ya. Dalam arti karena ada kesalahan. Ya, jadi 偷偷走进教室. Itu benar. Tapi kalau 悄悄 belum tentu dia ada kesalahan. 不是. Dia memang meminimalisir dari segi suara. Boleh Pak, boleh. Yang penting tujuannya mau disampaikan seperti apa ya. Karena bahasa ya, jadi kita nggak bisa maksa, semua orang ekspresinya sama gitu ya, push. Karena yang mau disampaikan kan tergantung pribadinya mau nyampaikan apa ya. Oke, itu 悄悄. 然后刚才我说悄悄话 supaya teman-teman lebih mudah menghafal si 悄悄. Huanya kita udah belajar sih. Hua itu kata-kata ya. 悄悄话 itu artinya bisik-bisik gitu ya. Berbisik. Berbisik ya. 他们喜欢说悄悄话 ya. 你们两个为什么说悄悄话 ya? Kenapa kalian berdua berbisik gitu ya? Kadang-kadang kalau berbisik kan image-nya berasa ngomongin sesuatu yang tidak mau kita tahu, padahal belum tentu juga. Ya 不是啦, 完全不是 ya, kadang-kadang bukan ya, tapi kadang-kadang kita yang nggak diajak berbisik punya persepsi begitu ya. Ya, jadi 悄悄话 等一下
oh, 他们俩喜欢说悄悄话jadi mereka 他们他们俩喜欢说悄悄话悄悄话。他们俩喜欢说悄悄。Ya, suka berbisik ya. Lia itu artinya 两个, dua orang. Ini saya singkat Lia. Lia itu artinya 两个 berdua ya, dua orang berdua ya. Oke, sisi berdua. Mereka berdua ya. Lia, bacanya Lia, nada 3 ya. 两个的意思. Kalau misalnya teman-teman nggak familiar dengan huruf ini, mau pakai 他们两个喜欢说悄悄话, boleh nggak? Boleh, 两个 berdua ya, dua orang berdua. Silakan di screenshot dulu 悄悄话. Sebentar ya, tadi ada 偷偷, ada 悄悄, 还有什么? 悄悄, 偷偷, 安静, 还有吵是吧?吵nya berisik. Ya, di screenshot dulu. Nanti kita bahas berikutnya ada Chao. Yang lain sudah? Bentar ya. Laptop saya lowbat. Lia, nada 3, L-I-A. 不是两. Kalau 两 itu dia begini. Ini 两. Ini 两. Beda. Tulisannya sedikit berbeda ya. Di sampingnya beda unsur. Sampingnya apa? Ada 人字旁 lia. Kalau liang itu 2. Ya, angka 2. Memang ada juga yang bacanya liang, tapi dia baca yang benarnya adalah lia. Women lia. Sering banget dipakai sehari-hari ya untuk kata-kata sehari-hari. Kamen lia, women lia. Artinya kita berdua. Oh, ini mereka berdua ya, kamen lia. Ada orang baca ini sih teman-teman ya, liang. Tapi liang是这个. Kalau ini ada sampingnya seperti itu. Ya. 不客气, Pak Denny ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi ada 吵是吧? Ada 口, ada 沙, 这个是吵. 吵 itu artinya berisik. 你很吵. Boleh ya, kamu betul berisik ya. 很吵. Atau kondisi lain ya, mau benda juga boleh. 教室里很吵. Di ruang kelas itu sangat berisik boleh ya. 你很吵 itu berisik banget ya. Ini berisik. Mungkin teman-teman suka dengar 吵架是吧? 吵架 itu artinya apa teman-teman? Pernah dengar? Berantem ya. Berantem, bertengkar.
semuanya sama ya, 吵架. Ya, 吵架啊，别吵架啊, artinya jangan bertengkar ya, jangan berantem, itu namanya 吵架. 大家可以看到有口字旁, ada mulut ya di situ. 吵架. Kalau ni 很吵 berarti jadinya berisik ya, yang tadi. Kalau satu huruf saja, berisik. Boleh orang, boleh lingkungan. 我不喜欢住这儿，因为这儿很吵. Saya nggak suka tinggal di sini karena di sini berisik. Berisiknya itu maksudnya lingkungannya ya. Boleh ada dua konteks. Oke, silakan di screenshot dulu untuk 吵. 吵nya lawan katanya adalah yang tadi ya, 安静, tenang, sepi, itu namanya 安静. Damai, itu namanya 安静 ya. Kayak banyak juga ya orang, karena saya di bidang asuransi, banyak orang juga bilang apa ya, saya bisa tenang untuk kalau ada sesuatu, tenang di situ biasanya kita bilang anjing ya, anjing. Jadi 我可以安静的走了，我可以安静的走了. 走 di situ jalan artinya tanda kutip ya, tanda kutip maksudnya apa? Kita bilang ya tenang karena dia udah siapin perlindungan untuk keluarga dia, uang pertanggungan untuk dia sendiri. Jadi kalau dia kenapa-kenapa ya keluarganya ada jaminan gitu ya, 有保障. 所以他说我可以安静的走了. Kayak gitu ya, karena ya kemarin mungkin kita bahas ya, meninggal itu harusnya tidak tabu. Ya, saya rasa sih teman-teman setuju ya. Semua orang akan jalan ini, cuma nggak tahu kapan aja gitu ya. Oke, 好了吗? Ya, sekarang kita ke halaman baru kalau sudah di screenshot. Sudahkah? Oke, Pak Didi, kalau bawel. Bawel itu cerewet ya. Cerewet itu luosuo. Luosuo ya. Ni 很啰嗦, cerewet ya, bawel. Nanti saya tulis di halaman berikutnya. Chow itu gaduh. Iya, Bu Vera. Cuman gaduhnya seperti apa, Ibu? Mungkin kalau konteks kalimat supaya lebih pasti gitu ya. Gaduh, betul. Berisik, gaduh. Tuh, gaduh kayak tadi saya bilang lingkungan ini berisik gitu ya. Saya nggak suka. 这里很吵，我不喜欢 gitu ya. Di sini berisik artinya gaduh. Saya nggak suka. Anjing, anjing ya. Oke. Kalau anjing bisa untuk secure, perasaan secure. Ibu Nana, boleh bantu kalimat nggak, Bu? Supaya saya nggak salah nangkep ya. Kalau kalimat kan saya tahu konteksnya seperti apa. Kadang-kadang kalau cuma tanya kosakata, saya takut saya salah persepsi. Karena sebenarnya semua hal netral ya, tinggal persepsi masing-masing ya. Nah itu yang saya takut, persepsi. Nah, begitu ada kalimat kan konteksnya itu lebih sempit gitu ya. Jadi saya tahu, oh ya konteksnya benar untuk di situ ya. Silakan boleh kasih saya kalimat. Oke, sekarang kita bilang tadi bawel ya, lusuh. Lusuh saya rasa hampir mirip-mirip juga sama kita suka sehari-hari bilang, nih 这个人很啰嗦 gitu ya. Pernah dengar nggak teman-teman? Lusuh. Lusuh. Cerewet, bawel. Cerewet atau bawel ya. Oh, kalau dari film, terus secure yang untuk hubungan, enggak, Bu. Bukan. Anjing itu tenang, damai, terus tadi diam. Misalnya lagi berisik, saya minta teman-teman diam, itu namanya anjing, gitu ya. Kayak guru kalau masuk kelas, pokoknya intinya teman-teman ingat, guru masuk kelas suruh anaknya diam semua ya, jangan berisik gitu ya. Nah, itu namanya anjing. Kayak gitu. Kalau hubungannya secure, ya 不是. Itu 安全感 kali ya, Bu Nana. 安全感 itu perasaan aman kalau untuk hubungan. Bukan anjing, 不是. Mungkin nanti di make sure lagi ya untuk kata-kata atau kalimatnya.
安全感 itu perasaan secure. Kan kadang-kadang kita suka dengar di film itu 没有安全感，为什么呢？因为他的前女朋友出现了gitu ya. Misalnya contoh dia punya mantan pacar itu muncul. Jadi si pacar yang sekarang merasa tidak ada perasaan secure, 没有安全感。安全 itu aman. 安全感 itu perasaan aman ya. 不是安静，不是。Mungkin sama-sama an gitu ya. Nanti boleh di make sure ya kalimatnya seperti apa atau penggunaan kosakata. Oke, kita lanjut dulu. Tadi Chao udah kejawab. Terus apa lagi ya? Oh, siang sama Wang. 好的，好的. Siang sama Wang benar sama-sama arah, tapi si siang masih bisa untuk manusia ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, sebentar. Laut yang tenang. 可以, Ibu Feni. Boleh, boleh. Itu laut yang tenang itu masa kata-kata apa? Perumpamaan. Boleh, Ibu. Kalau laut yang tenang boleh ya. Anjing de hai. Jadi puisitis banget ya. Maksudnya kita mau bilang, oh di depan saya gitu ya, tempat tinggal saya ada sebuah laut yang tenang ya. 在我住的前面有一片安静的海. Seolah-olah si the laut itu kita perumpamakan bahwa dia sangat tenang. Itu boleh Bu Feni ya. 安静的海. Hai itu laut ya. Oke, 再来是Pak Barnadus. Oh, orang yang bawa berisik. Cao Xingyin ini bahasa daerah kali ya? 因为汉语不是这么说 ya. Kalau bahasa Mandarin bawel ya 啰嗦. 他很啰嗦 ya, dia sangat cerewet. Cao Xingyin ini kalau nggak salah bahasa Bangka ya, benar nggak? Saya pernah dengar, tapi jujur bahasa Bangka karena ke 我不太懂. Ya, kalau bahasa ke saya nggak ngerti ya, saya nggak gitu ngerti. Tapi kayaknya benar ya, bahasa ke ya, benar ya. Oke, bahasa ke 我不太懂 ya. Tapi pernah dengar ya. Saya pernah tanya soalnya, orang bilang Cao Xingyin, saya bilang ini artinya apa? Dia bilang berisik. Oke, tadi mau bahas tentang siang he wang, 是吧? Bentar ya, saya takut saya salah. Make sure dulu. Iya, siang he wang. 好的. Yang ini beda konteks ya. 我们bahas tentang ini ya. Kita bahas dulu tentang siang sama wang. Benar, dua-duanya untuk arah benar. Ya, misalnya ni siang. Saya kasih yang simple. Siang qian zou. Ya, simple tapi teman-teman paham. Dua-duanya boleh. Nanti bedanya apa kita lihat di belakang ya. Ini juga boleh kita bilang ni wang qian zou. Di sini sinonim. Enggak ada perbedaan ya. Oke, saya lupa pinin. Ni xiang qian zou. Ini xiang. Ini wang. Untuk arah dia sama penggunanya ya. Ni wang qian zou. Artinya apa teman-teman? Masih ingat? Ni xiang qian zou, ni wang qian zou. Kamu jalan ke depan. Sebentar ya. Untuk arah, bukan artinya arah ya, tapi maksudnya menghadap ke mana gitu ya. Biasanya untuk arah kayak gini ya. Jadi ni xiang qian zou artinya kamu jalan ke depan. Qian kan depan. Ini sama, artinya sama ya. Dua-duanya artinya ini. Dua-duanya artinya ini. Ni xiang qian zou, ni wang qian zou. Di sini sama sinonim ya. Silakan di screenshot dulu. Menghadap ke mana gitu ya. Kalau kita mau artikan secara formal kan kamu hadap ke depan jalan. Nah, ya artinya kamu jalan ke depan. Ni wang qian zou. Sampai sini oke? Berarti di sini mereka sinonim ya, boleh saling menggantikan.
好了吗？ Sudah? Sudah di screenshot? Sambil saya tunggu dulu ya. Ibu Li Ying tanya, 请问啰嗦、唠叨一样的意思吗？ Benar Ibu, sama. 啰嗦然后唠叨都是一样的意思ya, sama artinya. Oke. Ibu Feni tadi tanya laut ya. Oke, laut itu hai. Sebentar ya, nanti saya tulis di belakang. Oke, sudah kita lanjut dulu. Oke, saya tulis hai dulu. Ini, hai itu laut. Ini hai ya, hai, laut. Oke, 然后 oh ya, saya mau kasih perbedaan antara siang sama wang. Kalau tadi kan sinonim. Nah, kalau perbedaan mereka adalah si siang itu boleh untuk manusia. Untuk manusianya itu maksudnya menghadap atau kepada atau terhadap. Mungkin saya masukin ke kalimat ya, biar teman-teman bisa lebih jelas. Nah, contoh, 他们像爸爸，他们像爸爸。Misalnya, 挥挥手. Apa itu 挥挥手? 他们像爸爸挥挥手. Show-nya saya tulis sebelah sini aja ya, biar nanti bisa saya tulisin arti di sampingnya. 他们向爸爸挥挥手, 对, mereka melambaikan tangan kepada papa. Boleh nggak Laosi saya translate-nya? Mereka menghadap papa melambaikan tangan. Boleh. Mereka kepada papa melambaikan tangan. Mereka melambaikan tangan terhadap papa. Boleh. Ya, jadi siang makanya saya tulis beberapa arti di sini. Tapi dia untuk manusia. Khusus di sini tidak bisa diganti dengan wang. 不可以. 他们往爸爸挥挥手. Salah. Nggak boleh. Wang itu hanya untuk arah atau tempat. Ya, kalau siang selain bisa arah, bisa tempat, dia bisa untuk manusia. Itu maksudnya. Makanya saya bilang, oh, untuk manusia. Silakan di screenshot dulu ya. Halo, Ma, sudah? Halo, yang lain? Oke. Yang lain gimana? Oh, jadi khusus untuk uang sama siang. Sudah ya? Nah, selain itu saya mau kasih tambahan. Kebetulan ada yang tanya tentang siang. Siang misalnya, contoh kita boleh pakai lagi ya. Dia belakangnya pasti kata kerja sih, hui hui shou. Terus kita pernah belajar tentang bertanya gitu ya. Itu boleh. Mengajukan pertanyaan tepatnya ya. Oke, sebentar. Ini supaya nggak ini, saya lanjut dulu. Misalnya, 我要向
什么什么, misalnya bertanya, mengajukan pertanyaan kepada siapa gitu ya. Tiwen. Tiwen itu mengajukan pertanyaan. Tiwen. Xiang. 我要向, 比如说老师, contoh ya, saya mau mengajukan pertanyaan kepada 老师. 师 提问 itu mengajukan pertanyaan. Oke, kalau ada waktu nanti kita latihan ya. Pakai siang atau wang. Biar lebih jelas. Silakan. Dipahami ya, sekali lagi. Siang sama wang. Dia boleh sama-sama dipakai untuk arah dan tempat. Ya, saya balik dulu. Arah, tempat juga boleh. Ya, oke. Nah, terus kemudian kita lanjut ke siang. Hanya bedanya, ini kurang tanda. Si siang dia untuk manusia. Manusia. Kalau manusia nggak boleh pakai wang. Kayak gitu ya. Nah, terus saya ada kasih contoh kalimat satu lagi. 我要向老师提问. Saya mau mengajukan pertanyaan kepada 老师. Contoh. 向titik-titik 提问. 向老师提问. 向班长提问. 向老板提问 dan sebagainya ya. 向 pasti manusia di situ ya. Oke, sambil teman-teman screenshot, saya kasih 2 pertanyaan untuk saya tanyain ke teman-teman ini isi pakai apa.周末我喜欢什么什么外婆家玩. Silakan dilengkapi pakai siang atau wang ya. Konteksnya itu, jangan melebar kemana-mana dulu. Jadi周末 mungkin teman-teman tahu ya, weekend saya suka main ke rumah 外婆是 nenek dari sebelah mama ya. Jadi saya suka main ke rumah nenek. Oke, terus yang kedua. Oke, ini cukup ya. Oh, cukup. 老师 解释这生词. Silakan dilengkapi dulu ya. 老师向学生解释了这些生词. 整的地图. 老师什么什么学生解释了这些生词. Oke, silakan dicoba dulu ya. Jesse masih ingat menjelaskan ya. 这些 beberapa ini, terus 生词 kosakata baru. 这些 berarti jamak ya, beberapa ini.
Oke, 我看一下来。Nomor 1 ya, itu boleh siang, boleh wang, betul. Terus yang kedua adalah cuman boleh siang, betul. Nomor 2 cuman boleh siang, tidak boleh wang. Jadi kebetulan saya pakai dua-duanya orang ya, tapi begitu teman-teman nggak hati-hati, bisa jadi oh tadi kan siang kayaknya ini papa. Ya udahlah, ini waipo. Ya udah bisa pakai apa siang benar, tapi juga bisa pakai wang. Kenapa? Karena waipoja adalah tempat rumahnya si nenek ya. Jadi di sini boleh pakai wang, boleh pakai siang. Ya, boleh dua. Boleh dua. Tapi kalau yang di nomor 2 itu hanya boleh siang. Kenapa? Karena 学生 itu manusia ya, murid, orang. Jadi harus pakai siang. Ya, sorry ya teman-teman ya, kayaknya agak apa padat ya. Ada hanzi, ada pinyin, jadi sangat sempit tempatnya. Sampai di sini cukup jelas. Ya, jadi nomor 2 harus cuma bisa pakai siang. Nomor 1 boleh wang, boleh siang.周末 itu weekend, Ibu. Oke, ya. Tapi kalau yang nomor 1 ya tempat, rata-rata orang pakai uang. Kalau nggak mau pusing sih Bapak Ibu salah satu aja. Jadi maksudnya uang itu untuk tempat. Kalau siang untuk orang. Udah kalau nggak mau pusing ya. Jadi biar ada pembeda ya. Tapi kalau misalnya mau dihafalin lengkapnya ya lebih bagus lagi. 这些生词 beberapa kosakata ini. 些 artinya beberapa ya. 这 ini 些 beberapa jamak. Terus 生词 itu adalah kosakata baru. Ibu Ratna boleh pakai tau. Tau wai po jia wan. Boleh, boleh, 可以的. Cuman ini karena bahas tentang siang sama wang. Boleh. Makanya tadi saya batasin bahwa tolong lengkapi dua kalimat ini pakai siang atau wang. Boleh kok, boleh diganti 到外婆家玩,去外婆家玩也可以. Ya, boleh, boleh. Cuman lagi bahas tentang wang sama siang. 不客气 ya. Oke, sudah. Sebentar ya, saya lihat. Oh, 时间到了,是吧? Sebentar ya, masih ada satu tadi ini ya, 注意和关注, 对吧? Ya, ini juga butuh pembahasan. Mungkin saya taruh di minggu depan ya, Xiaoming. Jadi biar lebih enak, waktunya juga lebih leluasa, nggak buru-buru. Kita bisa bahas pakai kalimat. Oke, ini berarti udah beres ya tentang siang he wang. Nanti kalau misalnya teman-teman kepikir, Lalu ada lagi ya yang saya lihat mirip-mirip dengan siang sama wang. Bedanya apa? Nanti kita bahas juga di sesi berikutnya. Nanti mungkin teman-teman kepikir silakan di list ya. Oke, 好，那我们就今天到此下课。Sampai di sini dulu. 谢谢大家，谢谢班长，再见，拜拜。不客气，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。